Ini burung tipe panas temannya, tipe panas, metabolisme gampang naik dan tidak bisa dilakukan penjemuran setiap hari. Ya temannya. Kalau saya lakukan penjemurannya, dia tambah naik emosi dan birahi dia teman. Yang ada burung ini akan ngelowo. Jadi kalau di Persia, kalau burung yang dijemur nggak bisa, kemudian juga dijemur dia birahinya naik, saran saya jangan dijemur. Kalau dijemur dia tambah parah teman. Jadi kita main istirahat saja, kemudian main umbar. Kalau saya sih jarang diembun ya, karena kesiangan mulu temannya. Kita stabilkan birahinya itu dengan cara mandi malam dan main umbaran. Dan bagaimana untuk estafodingnya? Nah, ini sangatlah penting temannya. Pada burung-burung yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman sahabat Cicamani, apa kabar teman? Jumpa kembali dengan saya Dayat Murad temannya, atau channel yang membahas konsisten perawatan mulai batu dari nol sampai dengan juara. Channel yang menghadirkan burungnya secara langsung, kemudian juga tanpa bos, tanpa doping, tanpa perawatan yang macam-macam teman. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman semua yang selalu setia menonton channel saya hingga sampai saat ini ya teman-teman. Karena tanpa adanya teman-teman, channel saya tidak berarti apa-apa. Dan di depan layar kaca teman ini ada murai batu saya ya, pastol seri F4 temannya, seri F4 yang menurut saya itu dia siap lomba temannya, dia siap lomba. Kemudian juga perawatannya nggak ribet temannya, perawatan nggak ribet, serta juga dia tidak main kerutu teman. Dan sebelum saya membahas lebih jauh temannya, teman juga silakan ikuti channel TikTok saya dan channel Facebook saya Dayat Murad teman, sama seperti channel YouTube saya ini teman. Nah, kenapa? Atau langsung saja saya bahas teman. Kenapa saya katakan burung ini siap lomba ya? Pada saat kita buka kerodong, burung ini langsung mecut siap siaga teman. Ya, atau seperti ingin mengajak tarung teman. Menurut saya burung-burung seperti ini itu kondisinya on fire atau siap lomba teman. Tetapi kalau kita buka kerodong, burung tersebut hanya mengembang, kemudian matung, kemudian tidak masang badan seperti ini, menurut saya dia belum siap lomba ya teman. Karena dari dulu saya nyariin burung yang siap lomba itu pada saat buka kerodong pertama, walaupun dia di bawah, di atas dia macet-macet ekor, kemudian badannya kecil, itu siap lomba ya kalau di versi saya. Dan nggak tahu kalau di versi temannya, silahkan tulis komentar. Nah, burung ini ketika saya jemur dia menjadi ngelowo teman, atau menjadi over birahi. Ya, ketika saya jemur dia menjadi over birahi. Kemudian saya coba jemur sauna, tambah parah teman. Ya. Jadi saya garis bawahi burung ini ya. Ini burung tipe panas temannya, tipe panas, metabolisme gampang naik dan tidak bisa dilakukan penjemuran setiap hari. Ya temannya. Kalau saya lakukan penjemurannya, dia tambah naik emosi dan birahi dia teman. Yang ada burung ini akan ngelowo. Jadi kalau di Persia, kalau burung yang dijemur nggak bisa, kemudian juga dijemur dia birahinya naik, saran saya jangan dijemur. Kalau dijemur dia tambah parah teman. Ya. Jadi kita main istirahat saja, kemudian main umbar. Kalau saya sih jarang diembun ya, karena kesiangan mulu temannya. Kita stabilkan birahinya itu dengan cara mandi malam dan main umbaran. Dan bagaimana untuk estafodingnya? Nah, ini sangatlah penting temannya. Pada burung-burung yang tipe panas ya, dia itu membutuhkan tenaga ya.
tenaga, biranya stabil, dan emosinya stabil, baru burung tersebut dia tarungnya itu nagen dari awal sampai akhir. Ya. Tenaga terbentuk atau didapat dari pemberian jangkrik. Jangkriknya banyak, dapat meningkatkan power dan tenaga. Itu sudah saya garis bawahi. Durasi kerja atau durasi kerja dia ketika bertemu lawan atau main di lapangan itu didapat dari pengumbaran. Jadi tenaganya dulu kita bentuk, kemudian durasi kerjanya itu kita mainkan umbaran, teman. Nah, umbarnya burung ini tergantung karakternya masing-masing. Ada murai batu yang diumbarnya mau digebah, dan ada juga murai batu yang diumbarnya itu nggak mau digebah. Untuk burung ini kalau digebah dia akan menjadi gelabakan, teman. Karena sudah pernah saya coba. Dan misalkan dia nggak mau digebah, kemudian teman itu tetap lakukan digebah atau disepetnya, saya bisa pastikan burung tersebut akan stres. Akan stres, teman. Jadi saya sarankan jangan digebah untuk burung yang tidak suka digebah, teman. Tapi kalau murai batu itu jinak, kemudian juga mentalnya itu dia tarungnya enak ya, kemudian sangat jinak sekali dan nggak mau terbang, barulah teman gebah, teman, umbarannya. Untuk umbaran atau diameter umbaran atau panjang umbaran maksud saya itu lebih panjang lebih bagus, teman. Kalau di tempat saya cuma 3 meter, temannya. Dan pada saat di pagi hari, burung ini yang pertama saya buka kerodong, ya perawatannya, saya bersihkan karpetnya, kemudian saya cek purnya, kalau dikit saya ganti baru, saya tambahin lagi ya, dan saya kasih vitamin ya di air minumnya, temannya. Lalu saya berikan jangkrik sekitar 10, dan yang pasti jangkriknya harus kita seleksi dulu ya, temannya. Jangkriknya itu jangan yang ada sayapnya, kemudian juga jangkriknya itu harus sehat ya, atau dia sudah saya berikan pur, kemudian sawi hijau seperti itu, teman. Jadi agar pada saat dimakan murai batu kita ini jangkrik tersebut dapat meningkatkan tenaga, teman. Tapi kalau misalkan teman itu jangkriknya kosong atau tidak dikasih makan, yang ada hanya sampah, teman, yang kita berikan ke murai batu kita. Itu jangkrik saya berikan 10, kemudian setelah karpet dan tangkringannya dan cempurnya saya bersihkan ya, kemudian saya kerodong kembali. Dan untuk umbarannya saya berikan burung ini umbarannya sekitar seminggu 2 kali, temannya. Biasanya sore hari, teman, karena burung ini tipe panas ya. Saya berikan umbaran sore hari biar dia itu ngebuang birahi dia sendiri, teman, di umbaran. Dan bagaimana settingan pada saat sore ya? Sore hari burung ini saya berikan jangkrik itu tetap 10. Ya, jangkrik 10. Kemudian juga saya berikan ablak dulu ya. Setelah diablak saya fluk rodong kembali. Lalu bagaimana cara pemandian? Burung ini saya mandikan itu malam, teman. Tapi mandinya itu seminggu 2 kali. Ya. Misalkan saya berikan mandi hari Kamis, dan kalau mau main hari Minggu dimandikan hari Sabtu lagi, teman. Dan untuk settingan lomba pastinya dia akan naik jangkrik, teman. Karena dia kan nggak main jemur, jadi tenaganya itu kan di jangkrik ya. Mau lomba saya kasih 10 3 kali, teman. Ya, pagi, siang, dan sore. Itu selama dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, teman. Saya jor jangkrik ya, teman. Kemudian dia mandi H-1, mandi malam. Setelah mandi malam saya kenyangin jangkrik lagi 10, teman. Ya. Pada saat dia hari H ya, itu tetap saya nggak main jemur, tapi saya tidak umbar ya, dan saya tidak ambon, saya cukup full kerodong atau saya istirahatkan ya.
Saya kasih jangkrik 10, karpet saya bersihkan, kemudian vitaminnya itu saya berikannya. Itu saya kasih jangkrik 10. Nanti pada saat jam 10, sekitar jam 11 atau jam 10 ya, jam 10 jam 11 ya, saya kenyangin jangkrik lagi teman. Nah pada saat dia ke lapangan itu saya usahakan semuanya kerodongnya disemprot basah teman. Karena apa? Murai batu yang memakan jangkrik banyak kemudian kena dijemur, yang ada dia birahi dan emosinya naik ya. Jadi kita hanya perlu semprot kerodongnya saja biar dia sejuk teman. Jadi birahi dan emosinya itu stabil, tenaganya itu powernya besar teman. Ya, pada saat sampai lapangan pasti dia kan gacor ya. Di lapangan kalau dia gacor saya colok jangkrik 1 atau 2 ekor saja, dan saya tidak main ulet tongkong. Karena kalau main ulet tongkong yang ada dia akan nabrak teman. Ya. Kemudian setelah lomba dia wajib mandi. Ya, mandinya keramba teman, untuk burung ini mandinya keramba. Tapi dia dicepuk juga mau mandi teman. Oke teman, saya rasa cukup ya. Terima kasih telah menonton. Itu dia seri F4 saya temannya, yang pastol. Dan menurut saya sangat prospek dan siap lomba teman. Ya. Saya akhiri konten saya ini temannya. Saya izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kecamannya untuk teman semua dimanapun teman berada.